A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Pada lafal bacaan fayaumaidzillah. Pada lafal yauma di sini ada bacaan lin yang di mana adanya huruf waw sukun didahului dengan huruf berharakat fathah. Maka dilembutkan dalam melafalkan wawnya fayauma. Fayauma idzillah. Kemudian pada lafal dzin hati-hati dalam melafalkan huruf zal. Jangan sampai kita membacanya dengan huruf zai ya teman-teman. Kesalahan yang terjadi adalah kita menggantinya dengan huruf zai. Yang dimana ketika kita ganti huruf zal maka mengganti huruf zai, maka ini salah. Yang tepat adalah bagaimana kita melafalkan huruf zal, yaitu ujung lidah kita menempelkan dengan gigi seri atas za, bukan za. Kemudian di sini pada lafal zillah ada hukum bacaan idgham bila gunnah, ditandai dengan adanya huruf yang berharakat tanwin pada huruf zal. Zal, zin awalnya bunyinya dengan bunyi zin gitu ya. Maaf, zin gitu ya. Dengan n. Tapi ketika bertemu dengan huruf lam, maka tanwinnya ini dimasukkan ke huruf lam sehingga kita namakan dengan idgham. Idgham itu artinya memasukkan. Bila guna artinya tidak disertai dengan guna. Bila berarti tanpa dengan guna atau ya idgham bila guna tanpa disertai dengan guna. Sehingga hanya masuk saja. Misalkan zin masuk ke lam, berarti tinggal diganti huruf nunnya menjadi huruf lam. Maka fayauma idzillah. Nah, tidak boleh ditahan. Misalkan fayauma idzillah. Tidak. Nah, ini kok salah bila kita menahan huruf lam ya. Kemudian berlafal la di sini ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu pada lafal la. La di sini ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Kemudian yus'alu 'adza. Di sini sinnya alirkan yus'alu 'an. Kemudian nun mati ketemu huruf zal, ini kita hukumi dengan bacaan ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa yaitu membaca di antara idgham dan izhar. Kalau idgham tadi kita memasukkan, kalau izhar itu suara nunnya jelas atau suara n-nya jelas. Karena di sini nun mati ketemu zal, awalnya an zambihi, awalnya an zambihi ya. Karena dia apa namanya? Nun mati bertemu dengan zal yang mana zal termasuk huruf ikhfa, maka suara nunnya samarkan ke makhraj huruf zal. Maka azza sembari ditahan suara dengungannya sepanjang 2 harokat. Maka cara membacanya yaitu tahan dulu. Fayauma idzil la yus'alu 'adza. Jangan langsung adzambihi. Jangan. Tidak semua bacaan ikhfa itu dibaca dengan ng ya, tidak ng semua ang enggak, tapi dia menyamarkan ke huruf dan sifat makhrajnya. Maka adzambih. Kemudian pada lafal dzambihi ada bacaan iqlab. Apa itu iqlab? Iqlab secara bahasa berasal dari kata aqlaba yuqlibu, membalikkan. Apa yang dibalikkan di sini yaitu suara nunnya kita ganti dan dibalikkan menjadi suara mim. Awalnya zanbihi menjadi zambihi karena di sini ditandai dengan mim warna kecil berwarna hijau. Mim kecil berwarna hijau. Maka azambi. Sebenarnya dalam bacaan iqlab ada 2. Yang pertama dengan itbaq, yaitu menutup rapat, yaitu bibir kita azambi. Yang kedua ada namanya bacaan furja dalam bacaan ikhfa. Yaitu ada sedikit apa namanya? Rongga mulut yang dibuka ya untuk huruf tadi ya, dalam membaca zambi tidak seluruhnya ditutup mulutnya. Kemudian ditahan juga sama, ditahan sebagaimana ikhfa 2 harakat. Azambihi insu. Kemudian pada lafal hi di sini ada namanya ha dhamir. Ha dhamir itu apa? Ha dhamir yaitu ha yang menunjukkan
Kalau di dalam bahasa Arab itu menunjukkan kata ganti orang yang ketiga yaitu huwa, dia. Huwa menjadi hu. Maka tatkala ada hu, ini bertemu dengan huruf hamzah. Di sini kami lupa menuliskannya. Maka di sini kita namakan dengan mad silah, yaitu silah menyambungkan ha. Ya, mad silah tawilah, yaitu panjangnya kita memanjangkan sepanjang 4 harokat. Sebagaimana mad jaiz, maaf ya, mad jaiz, maaf, sebagaimana mad wajib 4 harokat. Yaitu cara membacanya al-dzambihi insu. Jadi ketika kita mendapati bacanya seperti ini kita panjangkan dulu. Nah, tandanya dia ada seperti ini tuh. Yaitu ada yang gini ditandai ya, bentuk gini yang kami tulis. Kemudian ada ininya di atasnya. Atau berbentuk seperti ya kecil seperti ini. Gini. Ini menandakan dia kita panjangkan 4 harokat. Karena sebelumnya ada huruf ha dhamir, ha yang seperti ini. Kemudian pada lafal insuwana. Di sini insun ada bacaan ikhfa lagi yang sebagaimana lafal adzambihi, yaitu samarkan ke huruf sin dan ditahan. Kemudian pada lafal suwalajan. Di sini ada dhammatain, tanwin awalnya bunyi n, ketemu dengan waw, maka tanwinnya masuk ke huruf waw karena ini bacaan idgham. Idgham artinya memasukkan, bil gunnah disertai dengan gunnah. Maka di sini kita tahan. Kesalahan yang terjadi dalam membaca idgham bil gunnah yaitu dia tidak memanjangkan gunnahnya. Dia hanya memasukkan saja. Misalnya al-dzambihi insuwanajan. Hanya masuk, padahal dia harus ditahan. Insuwanajan. Ya, masuk ke wawnya sambil ditahan. Insuwanajan. Kemudian di sini pada lafal jan ada mad arid disukun. Yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan kita. Yang dimana huruf akhirnya dimatikan. Awalnya di sini walajan nun. Kalau kita masuk ke fa berarti walajan nun fa. Misalkan ke ayat setelahnya fa bi ayyi ala. Karena di sini sebenarnya pada dasarnya ini ada 2 hukum tajwid di akhir bacaan ini. Yang pertama, di sini mad arid disukun yang asal madnya yaitu mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim, mad yang harus dibaca dengan 6 harokat. Maka di sini tidak ada pilihan untuk memanjangkannya kecuali di sini 6 harokat. Pada dasarnya mad arid disukun itu boleh memilih untuk memanjangkan 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat ketika itu diakhirkan dengan mad tabi'i. Sedangkan ketika dia asalnya adalah mad lazim, yang dimana apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf tasydid setelahnya, maka ia wajib dipanjangkan 6 harokat. Kemudian maka di sini kita namakan mad arid sukun yang kemarin sudah kami bahas di bab di bahasan sebelum. Setiap ada beberapa tempat membahas mad arid sukun. Nanti bisa dicek bagi teman-teman yang ingin melihat kembali tayangan ulang. Apa itu mad arid sukun? Nah, di sini mad arid sukun yang asalnya mad lazim. Mad lazim itu di dalam bacaan tajwid itu kita panjangkan 6 harokat. Maka di sini janya panjang dulu. Walajan. Baru dimatikan dengan nun tasydid. Nah, di sini ada bacaan gunnahnya, yaitu di nun tasydidnya tidak langsung walajan. Tapi dia ada nannya. Walajan. Ya, dia diakhirkan dengan nun yang berharokat tasydid. Ada ditahan. Walajan. Kita ulangi. Fayawmaidzil la yus'alu 'an dzambihi insun walajan. Kemudian فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Ini sudah beberapa kali kita ulangi pembahasan tentang فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, hampir sama sebagaimana yang sebelumnya.
Bagi teman-teman yang sudah mengikuti, ini sama ya teman-teman. Bagi yang belum, kita ulang sedikit. Fa bi ayyi. Di sini fa harus dialirkan, jangan sampai diganti dengan p, jangan diganti dengan fa bi ayyi. Nah, jangan. Tapi kemudian dia bacanya dengan huruf f, fa bi ayyi. Kemudian pada lafal ya tasydid ditekan, ayyi dengan lembut. Di sini ada mad badal, yaitu adanya hamzah bertemu dengan huruf mad. Kemudian lai, ada mad wajib muttasil, yaitu ditandai dengan adanya hamzah yang datang setelah bacaan mad tabi'i. Awalnya la 2 harokat, karena dia bertemu dengan hamzah menjadi 4 harokat. Maka dalam membaca la-nya, ini kita panjangkan sepanjang 4 harokat untuk bacaan mad wajib muttasil, disebabkan adanya hamzah yang datang setelah mad tabi'i. Maka alai. Kemudian rabbikuma, ada bacaan mad tabi'i, fathah bertemu alif. Tukadziban, hati-hati lama tukadzi, jangan diganti dengan zai. Ban, ini mad arid disukun. Nah, pada lafal ban ini kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Tapi berbeda lafal jan, tidak boleh memanjangkan 2 harokat wala jan, karena dia asalnya adalah mad lazim kalimi mutsaqal yang dimana 6 harokat. Kalau sini kita asalnya 2 harokat. Mad arid disukun itu boleh memanjangkan 2, 4 atau 6 harokat bila bentuknya yang seperti ini. Baik. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Pada lafal bacaan yu'rafu, di sini ain memiliki sifat, yaitu sifat bainiyah, yaitu suaranya tidak terlalu dialirkan dan tidak pula terlalu ditahan. Maka ya. Tapi hati-hati jangan dibaca dengan yu'rafu atau yukrafu. Jangan dibanti dengan huruf kaf atau huruf hamzah. Jangan yu'raful, tapi dia huruf ain. Yu'raful mujrimuna. Lafal al-mujrimun di sini ada alif lam, yang mana alif lam di sini kita namakan dengan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah yaitu alif lam yang dia dibaca dengan jelas suara lamnya dan dia ada tanda di atas huruf lam, tanda seperti ini, yang artinya lamnya dibaca dengan jelas. Maka yu'raful mujrimun. Kemudian pada lafal jim yang diwarnai dengan warna biru di sini merupakan bacaan qalqalah, yang dimana huruf jimnya harus dipantulkan. Kesalahan yang terjadi, yang pertama tidak memantulkan huruf jim. Contoh, yu'raful mujrimun. Ini tidak memantul, maka dia salah. Yang kedua, kesalahan yang terjadi di dalam membaca huruf qalqalah atau bacaan qalqalah, yaitu dia menambahkan hamzah pada lafal jimnya. Contoh, yu'raful mujrimuna. Nah, ini juga dia menambahkan hamzah. Atau dia saktah, misalkan mujrimuna, ada saktahnya. Padahal dia ketika melafalkan qalqalah itu, yaitu pantulkan saja secara langsung. Yu'raful mujrimuna. Kemudian pada lafal muna, di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan dhammah bertemu dengan huruf waw sukun. Maka cara membacanya yaitu suara munya dipanjangkan 2 harokat. Kemudian bisimahum, pada lafal si dan ma ini sama sebagaimana ketika kita memanjangkan mu, yaitu dia mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian pada lafal bisimahum fayukhadhu, ada mim mati bertemu dengan huruf fa, maka ini kita namakan dengan bacaan izhar syafawi, yaitu suara huruf mim dibaca dengan jelas. Bisimahum fayukhadhu. Kemudian pada lafal fayukhadhu, di sini ada huruf hamzah yang dia di atas huruf waw, yang dibaca adalah hamzahnya saja, yang dimana dimatikan huruf hamzah. Hamzah memiliki sifat, yaitu yang pertama sifat jaharnya,
Yang kedua, sifat syiddahnya. Jahar artinya tertahannya suara. Maaf, tertahannya nafas. Kalau syiddah tertahannya suara. Maka ketika hamzah itu mati, maka tertahanlah dua-duanya, nafas dan suaranya. A, I, U, Yu. Maka fayu khadhu. Fayu khadhu bin nawasli. Pada lafal dhu, hati-hati di dalam melafalkannya. Jangan sampai terdengar dengan menggantinya dengan huruf zai. Ini kesalahan yang fatal juga karena dia merubah hurufnya. Kemudian bin nawasli, alif lam syamsiyah yang dimana alif dan lamnya memang tertulis tapi tidak dibaca lamnya. Sehingga langsung diidghamkan, dimasukkan ke huruf nun. Sehingga nunnya berharakat tasydid. Kemudian pada lafal nun sendiri, ini ada hukum tajwid berupa bacaan gunnah, yaitu nun terjadi apabila ada nun berharakat tasydid atau mim berharakat tasydid. Cara membacanya yaitu suara nunnya kita tahan. Bin nawasi. Kesalahan yang sering terjadi tidak menahan gunnahnya. Contoh, bin nawasi wal aqdam. Nah, ini sama. Ini itu kurang tepat dan salah karena tidak menahan gunnahnya. Kemudian pada lafal wasli, kedua-duanya mad tabi'i, yaitu waw dengan alif kecilnya dan si dengan huruf ya sukunnya. Kemudian wal aqdam. Pada lafal wal aqdam ada alif lam, ya kita namakan kembali. Di sini kalau lamnya tertulis dengan jelas yaitu alif lam qamariyah. Kemudian pada lafal aqdam, di sini ada huruf qaf yang disukunkan. Maka ketika ada huruf qaf atau yang semisalnya yaitu huruf qalqalah, maka cara membacanya yaitu kita memantulkan huruf qafnya, yaitu kita pantulkan. Maaf, kesalahan yang terjadi sama sebagaimana tadi lafal mujrimun, yaitu dia tidak tidak mantul. Contoh wal aqdam, itu salah. Yang kedua menambahkan hamzah wal aqdam, harusnya tidak, harusnya dia mengalir suara qalqalahnya wal aqdam, ya mantulnya berjalan wal aqdam, aqdam. Kemudian pada lafal dam di sini ada bacaan kita namakan dengan mad arid lisukun. Ini yang sudah sering kita bahas, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan kita ketika itu ada huruf yang disukunkan dikarenakan waqaf. Yang sebelumnya ada huruf mad, maka kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh pula 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Kita coba ulang. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pada lafal fa alirkan nafas, ayyi tekan huruf ya-nya, kemudian a mad badal, lai ada bacaan mad wajib muttasil yang dimana kita harus memanjangkan la-nya sepanjang 4 harokat. Dan ini sudah sering kita ulang bahasan ini di lafal fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Dan yang terakhir yaitu pada lafal kuma ada mad tabi'i bad, ada mad ada sukun yang kita panjangkan, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat ataupun 6 harokat. Kita coba ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita coba ulang dari ayat 41 sampai 42. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.